Horas, Mejua-jua, Enjua-jua, Yahoo. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona-19, kami harap Anda tetap di rumah saja dengan menyaksikan berita-berita indikasi korupsi dan advokasi hukum dari kami channel investigasi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Reni dari channel investigasi. Channel ini adalah media publikasi divisi Humas, Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum, Investigation Corruption Watch LTP Rahai Cewek. Channel ini berisi konten dugaan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum, hasil investigasi langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemerintah yang menggunakan uang negara. Polres Tapteng, Kejari Sibolga, Satgas Dana Desa, Mandul, masyarakat Desa Sihapas kecewa. Dugaan korupsi pada pekerjaan perkerasan Telfort di Dusun 4 Desa Sihapas Kecamatan Sukabangun senilai Rp696.547.000 yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2017 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, dengan modus pengurangan volume material batu dan upah pekerja fiktif dikubur dalam-dalam. Berdasarkan laporan masyarakat, tim investigasi Divisi Data, Riset dan Investigasi LTP Rahai Cewek telah melakukan investigasi ke lokasi pekerjaan ini dan menemukan adanya dugaan pengurangan volume material batu berukuran 5-7 cm, serta tidak dilakukannya pemadatan pada material yang digunakan. Menurut nomor 4 Ketentuan dan 41 Umum dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04 SCM tahun 2016 tanggal 15 Maret tahun 2016 tentang pedoman perancangan pelaksanaan perkerasan jalan Telfort Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Konstruksi perkerasan Telfort dengan batu bulat tepi tinggi 20 cm atau 25 cm, agregat pengunci berukuran 5-7 cm dan pasir uruk 15 cm dari tanah dasar. Bila fakta di lapangan kita bandingkan kepada surat edaran tersebut, maka patutlah diduga telah terjadi pengurangan volume batu berukuran 5/7 cm pada pekerjaan ini, kata Jamal, investigator senior LTP Rahai Cewek. Jamal mendapat informasi dari warga bahwa material batu ini tidak dipadatkan, sehingga bangunan jalan ini mulai dikerjakan tidak dapat dilewati masyarakat lagi. Dulu sebelum jalan ini dikasih batu, kami masih bisa lewat dari sini. Tapi sekarang setelah dikerjakan kami malah tak bisa lewat. Abang lihat sendiri batu-batu besar ini menghalangi di jalan ini, kata Yasafati Gulo, tokoh masyarakat setempat. Untuk mengangkut sawit dan hasil kebun, kami menggunakan SPSDA dan angkong roda 1, Bang. Tapi saat ini kami tidak bisa lewat lagi seperti sebelum proyek ini. Terpaksa kami dari pinggir-pinggir jalan mengangkut buah sawit dari kebun kami, ujar warga lainnya. Bangunan jalan ini tidak terawat lagi. Terlihat tumpukan batu di pinggir jalan berlumpur karena hujan yang datang dan sudah ditumbuhi oleh semak belukar. Kondisi ini membuat masyarakat marah dan akhirnya membuat pembatas pada jalan. Ini alasannya karena jalan ini adalah bagian dari ladang mereka yang mereka berikan ke pemerintah desa. Karena tidak dapat dipergunakan dan tidak terurus, mereka mengambilnya kembali. Apa salah Bang? Jalan itu dulu kami berikan secara sukarela ke desa. Jadi kalau begininya kondisinya, lebih baik kami ambil lagi dan kami tanami sawit, ujar beberapa warga. Masyarakat Desa Sihapas melakukan pencarian kebenaran sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan melaporkan dugaan telah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sihapas Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapteng, dengan melaporkan yang mereka alami, lihat dan rasakan sendiri ke beberapa pihak yang mereka anggap dapat memberikan solusi kepada mereka, seperti Kecamat Sukabangun, Polres Tapanuli Tengah, Kejaksaan Negeri Sibolga. Namun tidak membuahkan hasil. Sepertinya oknum Kades ini dilindungi kekuatan yang tersembunyi. Entah karena politik atau unsur lainnya kita tidak tahu. Kades ini kebal Bang, sudah banyak yang datang ke lokasi dari inspektorat kepolisian, tapi tidak ada tindak lanjut.
Mungkin 86 atau kayak mana, kita gak tahu. Yang jelas kadesnya aman-aman saja, kata Yasafati Gulo. Untuk mencari solusi, pertemuan pernah digelar, dihadiri oleh warga desa dan pihak Inspektorat Pemkab Tapang, personil dari Polsek Sukabangun, fasilitator teknik desa dan Badan Pemberdayaan Desa, Camat Sukabangun, dan telah membuat surat pernyataan yang berisi pekerjaan ini akan diperbaiki. Namun hingga saat ini semua nol besar, itu hanya janji, tinggal janji bang. Hasilnya nol besar, kata Gulo. Eli Tipikor ICW sendiri telah melaporkan permasalahan ini pada Bibit Samatrianto, Ketua Satgas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, melalui surat laporan tertulis nomor KJ 264. LT, Eli Tipikor ICW, 11, 2018. Tertanggal 10 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Mangasa Malau SH. Menurut Eli Tipikor ICW, pekerjaan ini berpotensi telah terjadi tindak pidana korupsi dengan asumsi total loss. Total loss karena jalan ini tidak dapat digunakan, padahal sudah menelan anggaran sebesar Rp696.547.000. Kalau saat ini, estimasi indikasi kerugian negaranya sebesar Rp147.100.000. Itu hanya dari dugaan pengurangan volume batu, ukuran 57 yang tidak digunakan, kata Jamal. Dalam hal ini, Satgas Dana Desa itu mandul, percuma ketuanya mantan ketua KPK. Gak jelas itu, surat laporan kita aja gak mereka balas. Berarti amburadul tuh, administrasinya Satgas Dana Desa. Kami akan laporkan mereka ke Ombudsman RI dengan dalih pelayanan publik yang buruk. Ini korupsi yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu kami akan tetap memperpanjangkan kasus ini agar bisa sampai ke meja hijau. Karena hasil investigasi yang kami lakukan di beberapa desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, kondisi fisik bangunan yang dari dana desa itu banyak yang parah. Ini tentu ada pembiaran, dan di balik pembiaran itu, ada apa? Mereka jawab aja sendiri, kata Jamal menambahkan. Jamal sendiri mengatakan, bahwa tidak tertutup pihak-pihak tertentu banyak yang punya andil dalam kasus ini. Karena sudah dilaporkan warga secara tertulis kok bisa tidak ditindaklanjuti. Kalau memang tidak ada unsur korupsinya, buat dong status hukumnya. Supaya masyarakat tidak terombang-ambing begini, kami tetap akan perjuangkan, agar uang negara yang sudah sia-sia pada pekerjaan ini agar dapat dikembalikan ke negara. Tutup Jamal. Silahkan like, subscribe, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya Dusun 4 Desa Sihapas Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Spesial kepada abang kami Yasafati Gulo, Jeffrey Gulo, dan rekan-rekan lainnya yang telah membantu kami melaksanakan investigasi ini hingga tuntas. Salam investigasi dan pemberantasan korupsi. Horas Mejua-jua, Tenjua-jua, Yahoo. Jadilah saksi-saksi anti korupsi, indikasi tindak pidana korupsi dan rekayasa hukum yang terjadi di sekitar Anda. Segera hubungi Direktur Divisi Humas, MD, Sianipar, dengan nomor HP atau WhatsApp 0811640300. Jangan takut mengungkap kebenaran, rahasia dijamin aman. Laporan Anda akan kami investigasi, kemudian dibahas dalam bentuk legal opini atau pendapat hukum kepada pelapor, dan mempublikasikannya di channel investigasi dan tabloid bulanan dan online berita investigasi Tipikor dan advokasi hukum ICW Review. Investigasi ini didukung dan disponsori oleh Pupuk Mikro merek Kepala Gorga, menyuburkan dan melipat gandakan hasil kebun dan pertanian Anda. Didukung oleh Sekolah Bina Bersaudara Medan, Jalan Trituran nomor 10, samping Mes Inalum, Underpass Titik Kuning. Dukung aksi kami dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berdonasi. Donasi Anda dapat dikirimkan ke rekening BNI atas nama Investigation Corruption Watch ICW.
Sekecil apapun donasi yang Anda berikan sangat berarti bagi kami dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.